Halo guys, kembali lagi bersama gua Uwiu yang tentunya di Ngacapruk Film cuy. By the way, di kesempatan kali ini Mimin lanjutin alur cerita Martial Master nih. Pasti kalian tunggu-tunggu ya? Gak tahu juga sih. Itu mah cuma perasaan Mimin doang ya. So daripada banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode kemarin ketika Cincen tengah mencoba melatih teknik pedang kekaisaran miliknya, ia mendapat kejutan yaitu fenomena jejak kegelapan pada pedang karat miliknya. Lalu di episode kali ini, di sebuah tempat Diaken Xiangtian membahas tentang nasib para murid yang menerima warisan ini harus dibagaimanakan. Seketika Cincen menjawab bahwa mereka semua tidak disarankan untuk tinggal di 5 kerajaan. Lantas harus dibagaimanakan cuy? Lalu Diaken Molengfeng menyarankan kalau ingin menghindari pengejaran praktisi utama Xuanzhou, maka kota kekaisaran Wei adalah tempat yang tepat. Meskipun tempat di sana seperti halnya masuk ke kandang macan, tetapi kekaisaran Wei sendiri mempunyai penjagaan yang begitu ketat dan kuat, bahkan sekte Liuxian tidak berani bertindak sembarangan. Selain itu, selama rombongan Cincen dapat bergabung dengan Akademi Xingdi, maka semua masalah akan terselesaikan. By the way, Akademi Xingdi adalah akademi kerajaan yang didirikan oleh keluarga kekaisaran Wei. Jadi artinya, jika mereka berhasil bergabung dengan akademi itu, maka mereka akan dilindungi. Karena tidak ada pilihan lain, Raja Lingwu pun hanya bisa menuruti apa yang Molengfeng katakan. Singkat cerita, Cincen dan Diaken Molengfeng berbicara empat mata karena ia mendengar Cincen bisa menyempurnakan pil kelas 3. Di sana, ia menjelaskan kalau persaingan Pavilion Field sangatlah ketat, sehingga untuk bisa memasuki pavilion utama, maka harus memenangkan kompetisi jenius pengetahuan Field. Ia juga mempunyai satu permintaan agar si Cincen mewakili pavilion dinasti Wei di kompetisi ini. Di sana ia juga menjamin perlindungan Cincen dan para murid lainnya cuy. Merasa ini kesempatan yang bagus, Cincen semakin yakin untuk mengikutinya. Lalu dengan sangat senangnya ia pun bertekad akan berangkat besok pagi. Loh senior, kok gurung gusuh sih? Ya, karena dengan alasan harus segera sampai ke sana, karena hanya menjadi alkemis tingkat 4 barulah ada harapan menang. Cuy, gak tahu aja nih, Lord Cincen bos, alkemis tingkat 100 ya kan? Iya. Tidak ingin membawa keruh kepadanya, Cincen mengatakan kalau dirinya akan pergi sendiri karena ia sadar sudah membunuh si Hua Tiandu dan tetua Gesuan, yang tentunya keluarga atau sekte mereka tidak akan tinggal diam cuy. Maka dari itu Cincen ingin pergi sendiri dan mengambil resiko ini karena ia tidak ingin semua orang di sampingnya ikut dalam masalahnya cuy. Gila sih, respect lah. Selain itu jika Cincen sendiri bahkan sekte Liuxian atau yang lainnya juga takkan bisa menemukannya. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, senior Molengfeng pun hanya bisa mengikuti perkataannya. Sementara jauh di sana, di tempat yang indah dan megah, ayah dari Hua Tiandu memohon kepada ketua sektenya untuk membalaskan dendam kepada 5 kerajaan. Tetapi di sana si ketua sektenya menyarankan agar tidak boleh gegabah. Yang jelas ia mengatakan kalau sekte pasti akan menegakkan keadilan untuk almarhum Hua Tiandu. Tapi sebelumnya Gesuan dan yang lainnya mengakui ini semua adalah dendam pribadi antara sekte Liuxian dan Cincen, yang jika halnya bertindak dengan sembrono kemudian diketahui oleh Pavilion Field dan Tanah Suci Blood lain, maka ya konsekuensinya juga buruk. Lalu karena sang ayah kekeh yang ingin membalaskan dendam sang anak, ketua sekte pun mengizinkan dirinya untuk pergi membawa rombongan. Namun dengan catatan hanya menargetkan Cincen, tidak melibatkan orang lain. Dengan begitu maka tidak melanggar kesepakatan. Namun sebelum berangkat, ketua sekte membisikkan sesuatu kepada ayah Hua Tiandu agar semua rahasia di tubuh si Cincen jangan sampai terlewatkan. Dan semua itu akan menjadi milikmu, anjay. Lalu di tempat lain juga terlihat semua orang sudah sangat panas dengan semua kelakuan Cincen kala itu. Bahkan sekte Sanhe mengirimkan perintah untuk membunuhnya. Sekte Lembah Tianying juga sama, yaitu aksi besar-besaran pembunuhan Cincen pun
dimulai. Anjay, gila sih. Singkat cerita, pagi pun tiba. Keesokan harinya, Shinchan pun mulai berangkat menggunakan seekor elang bulu besi sendirian cuy. Di saat yang bersamaan, ada si Pak Tua Heinu juga yang ikut-ikutan dibuat riweuh. Di sana ia berencana akan melacak keberadaan si Shinchan dengan serangga miliknya. Lalu karena ada beberapa alasan, Diaken Xiang dan Diaken Muleng Fun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat ke kota kekaisaran. Lalu di sini juga terlihat You Jiansu sangat khawatir kepada si Lord Shinchan. Singkat cerita, di tengah leuweung alias hutan, gerombolan aliran iblis pun berkumpul dan membahas tentang kelicikan si Lord Shinchan, yang mana bukan hanya bisa membuat semua praktisi Suanzhou mengakui kalau mereka mempunyai dendam pribadi, Shinchan juga pergi sendirian dan sudah menyadari kalau mereka akan menyergapnya. Lalu salah satu tetua pun berkata kalau untuk membunuhnya harus memiliki praktisi martial ancestor tingkat tinggi. Selain itu ia juga beranggapan kalau Shinchan berada di dekat hutan celah gunung, hanya perlu lurus dan mengikuti jalan gunung untuk mengikutinya. Namun di sini Molly dan Guiying tidak disarankan untuk ikut karena mereka berdua adalah murid terbaiknya dan harus segera meningkatkan kultivasinya. Lalu untuk mereka yang akan mengejar si Lord Shinchan, mereka semua ditegaskan kalau hidup dan matinya harus mendapatkannya. Kembali kepada Shinchan, ternyata ia tengah dikepung oleh burung-burung biadab, sehingga hal itu membuat elang bulu besi miliknya terluka. Dan terpaksa Shinchan hanya bisa melanjutkan dengan berjalan kaki cuy. Lalu merasa ada yang mengikutinya, Shinchan pun mencoba melacak pergerakan orang tersebut. Namun nihil, ia dibuat heran karena tidak terdeteksi sedikit pun, namun dia tetap merasa ada yang membuntutinya. Lalu karena ada yang berniat membunuhnya, Shinchan pun takkan lagi menahan diri dan langsung memasang sebuah formasi. Lalu scene beralih kepada Pak Tua Heinu. Ia yang tengah membuntutinya terlihat sedikit bingung, namun pada akhirnya ia pun menemukan jalan yang tepat. Dan tak lama dari itu rombongan aliran iblis pun datang dan mereka menyadari kalau orang yang melewati jalur ini tidak lain dan tidak bukan adalah si Lord Shinchan. Namun di sini ada juga yang beranggapan, "Kakak, mana mungkin bocah ini begitu cepat?" Namun ia ditegaskan, siapa lagi di hutan ini kalau bukan si Lord Shinchan. Selain itu, sulit sekali menemukan jejaknya. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kembali kepada si Lord Shinchan, ia yang tengah menunggu akhirnya mendapat tamu, yang ternyata si Pak Tua Heinu. Shinchan yang kaget bertanya, "Bagaimana kau menemukanku?" Lalu dengan santuinya Pak Tua Heinu mengeluarkan serangga pelacak rohnya dari tubuh si Shinchan, yang pantas saja orang ini bisa menyusulnya. Lalu dengan niat membunuh dan akan menyiksa si Lord Shinchan dengan perlahan, Pak Tua Heinu sedikit merasa ada yang tidak beres dengan tubuh anak ini, yang seketika formasi pun Shinchan gunakan. Lalu dengan kagetnya Pak Tua Heinu beranggapan kalau ini adalah formasi tingkat 5 atau lebih. Namun karena tentakel pertahanan Pak Tua Heinu yang sungguh sangat membagongkan, ia pun hanya tertekan namun tidak terluka sedikit pun. Lalu dengan sombongnya Pak Tua Heinu berkata, "Bocah hanya dengan formasi tingkat 5 berharap bisa membunuhku. Ngimpi." Lalu dengan senyuman manis Shinchan pun mengeluarkan formasi kedua, yang karena hal itu Pak Tua Heinu langsung mengirim serangga pelacak roh untuk menemukan di mana formasinya diletakkan. Lalu Shinchan yang menyadari hal itu, ia pun segera melancarkan serangan keduanya itu untuk menghindari masalah yang lebih menggoyangkan. Namun ketika itu juga part ini pun bersambung. Seperti biasa ya guys, lagi sayang-sayangnya malah ditinggal. Begitu juga dengan kalian, lagi seru-serunya malah selesai. Aduh parah men. Oke lah, seperti biasa jika kalian suka jangan lupa di like and subrek-nya. See you next video, thanks for watching and goodbye.